sesuatu pada tempatnya yang benar, kondisi yang muncul adalah justice ataupun keadilan gitu, adil. Nah, adab ini tidak bisa kita dapatkan di pendidikan-pendidikan formal yang kita dapatkan di sekolah-sekolah ataupun universitas, tapi the source of knowledge of adab itu sebetulnya dari the light of prophecy, dari nubuah, dari revelation juga, dari apa namanya, dari Quran, dari Nabi Muhammad SAW. Nah, contohnya gini deh, yang mudah, yang secara praktikal ya, kita berikan contoh tentang bagaimana adab itu melahirkan keadaan adil, keadilan. Misalkan kita tahu bahwa dalam diri kita itu ada nafs yang disebut nafsul hayawaniyah dengan an-nafs an-natiqah. Dan kita tahu bahwa yang lebih merujuk kepada esensi diri kita adalah nafsul natiqah. Sebab an-nafs al-hayawaniyah ini juga dimiliki oleh hewan gitu. Nah, nafsu natiqah dia lebih tinggi, dia lebih rasional, dia lebih spiritual, dia lebih well guided by revelation and intuition. Oleh karenanya kita harus menempatkan bahwa akal itu harus lebih tinggi daripada nafsu. Nah, sebab apa? Sebab bila kemudian akal itu terkungkung ataupun dikawal oleh nafsu, maka akibatnya kita jadi orang yang pasti tidak rasional, yang kemudian tidak mendapat petunjuk, bahkan kita menjadi tersesat gitu. Karena apa? Karena nafsu hayawaniyah dia memang secara secara fitrahnya atau secara tabiinya memang hanya menginginkan makan, minum, bersetubuh dan lain-lain gitu. Itu saja gitu. Jadi kalau hidup kita ini dikuasai oleh nafsu hayawaniyah, pada akhirnya kita tidak lebih mulia ataupun tidak lebih istimewa daripada hewan, ya sama saja gitu. Nah, sedangkan yang kita disebut manusia itu karena nafsu natiqah kita gitu. Jadi dalam diri kita pun harus muncul, harus kita tempatkan nafsu natiqah lebih tinggi daripada nafsu hayawaniyah. Nah, ketika kita sudah menempatkan nafsu natiqah lebih tinggi daripada nafsu hayawaniyah, maka muncul akhlak-akhlak terpuji. Good virtues akan muncul. Fadilah akan muncul. Akhlak yang baik akan muncul. Kan dahulu yang misalkan kita terkungkung dengan sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat ghadabiyah, sifat-sifat syahwatiyah, sifat-sifat hayawaniyah, pada akhirnya itu kemudian berubah menjadi sifat saja'ah, keberanian, kemudian sifat-sifat, katakanlah sifat-sifat malakutiyah gitu, angelic in nature. Nah, itu dalam diri manusia. Jadi dalam diri manusia pun saya seperti kosmos yang harus kita atur gitu, harus kita tata betul-betul. Kemudian kita juga mengetahui bahwa di dalam keluarga itu ada tempatnya masing-masing. Di situ ada paling tidak yang disebut keluarga itu ada ayah, ibu dan juga anak gitu ya. Atau orang tua mungkin ayah dan anak ataupun ibu dan anak lah kalau dia yatim atau piatu. Tapi harus mesti ada hubungan orang tua dengan anak. Kalau hanya suami istri bagi saya ini belum menjadi keluarga gitu. Jadi masih lagi pasangan gitu ya. Nah, ayah punya tempatnya masing-masing, suami punya tempatnya masing-masing, istri juga punya tempatnya masing-masing, anak juga punya tempatnya masing-masing. Anak harus mengetahui dan mengenali dan juga mengakui kedudukan dirinya, dan bukan hanya itu, dia harus juga mengenali dan mengakui kedudukan ayahnya dan juga ibunya. Kalau dia sudah mengenali kedudukan dan mengakui kedudukan masing-masing itu, akhirnya apa? Yang muncul adalah good conduct, right action, yang sebetulnya tindakan yang benar gitu. Ini adab juga gitu. Nah, akhirnya muncul apa? Muncul keharmonisan dalam keluarga. Kemudian di dalam bahasa kita tahu bahwa bahasa, misalkan karya-karya sastra itu menggunakan bahasa sastra menggunakan kata-kata kalimat tersusun oleh beberapa suku kata tersusun oleh beberapa suku kata. Kalau kita akan mengerti makna suatu kalimat apabila setiap katanya itu ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Kita mengetahui bahwa kata itu punya kelasnya masing-masing. Kita tahu ada kata yang menduduki kedudukan subjek, ada predikat, ada adverb, ada adjektif dan lain-lain. Ketika semuanya kita sudah tempatkan pada tempat yang benar, akan muncul makna.
kita bisa mengetahui maknanya. Misalkan ada kata, kita bisa secara langsung mengenali dan menangkap makna ini. Misalkan kalimat ibu pergi ke pasar di pagi hari, gitu ya. Kita sudah bisa dengan secara langsung bisa menangkap maksudnya. Tapi bagaimana kalau tempatnya kita ubah, misalkan pagi di hari pasar ke ibu, misalkan. Itu sudah terjadi displacement di situ, sudah terjadi kesalah tempatan di situ. Yang muncul adalah ketidakbermanaan gitu, maknanya tidak muncul. Nanti pada akhirnya di kesempatan kemudian saya akan menjelaskan hubungan yang erat antara adab dengan makna. Nah, katakanlah ketika kita sudah menempatkan kata-kata pada tempatnya, pada level yang sangat advance, dia disebut sastra, baik itu prosa ataupun puisi. Maka tidak heran jika sastra di dalam Islam juga disebut adab, adabiat, ya, artinya sastra, karena dia mengimplikasikan, menyatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat kata-kata, kalimat, itu semua ditempatkan pada tempatnya yang benar. Begitu juga dalam konteks seni misalnya. Ketika kita menempatkan colors, menempatkan warna, menempatkan bentuk, frame, angle-nya dan sebagainya pada kedudukan yang tepat, dia akan memunculkan kesedapan dalam panca indera kita ketika kita melihatnya. Dia jadi lukisan yang cantik, dia jadi lukisan yang bagus, dia jadi lukisan yang sedap dipandang gitu ya. Itu karena apa? Karena si seniman sudahlah mengetahui atau mengenali di mana kedudukan yang tepat dari setiap masing-masing warna, di mana kedudukan tempat dari setiap benda-benda piktorial di dalam karya seninya, gitu. Akhirnya memunculkan lukisan yang bagus. Nah, itu. Jadi adab dia memunculkan keadilan, keadaan yang yang adil gitu, harmoni. Nah, tadi kita beberapa kali sudah saya sebutkan bahwa adab, beberapa kali saya sebutkan kata-kata mengenai pengenalan dan juga pengakuan. Jadi kalau kita kalau kita sederhanakan, definisi adab adalah pengenalan dan juga pengakuan tempat-tempat segala sesuatu di dalam martabat kewujudannya masing-masing. Nah, apa yang kita maksud dengan pengenalan dan apa yang kita maksud dengan pengakuan? Kenapa harus ada dua-duanya? Ketika kita mengenali sesuatu saja, tapi tanpa mengakui, ini belum adab. Kalau kita mengakui sesuatu, tapi tidak mengenali, itu juga bukan adab. Kita mengenali sesuatu, tapi tidak mengakuinya, itu sama dengan ingkar. Jadi kita belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita perdalami tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya, asma'nya dan lain-lain, tapi kita tidak mengakui mengakui bahwa dialah Tuhan yang sebenar, yang hakiki, yang kemudian diikrarkan dengan kalimat syahadah, maka itu belum beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita banyak temui dalam sarjana-sarjana di Barat yang mengkaji tentang Islam. Kadang-kala kita menjumpai mereka sangat advance juga dalam perbendaharaan ilmu-ilmu Islam, bahkan ada juga yang menghafal banyak hadis, mengenali sirah ataupun sejarah-sejarah Islam, Al-Quran bahkan, syair-syair dan sebagainya. Itu semua membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka hanya mengenali tapi tidak mengakui. Tapi bagaimana dengan orang yang mengakui tapi tidak mengenali? Dia mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb dan ilah yang patut disembah, tetapi dia tidak mengenali Allah itu siapa. Kita mengetahui bahwa ketika mengenal tanpa mengakui artinya ingkar, pengakuan tanpa pengenalan itu tidak sah. Saya mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi, tapi kita tidak tahu Nabi Muhammad itu siapa gitu. Jadi kita mengakui seseorang sebagai dengan kedudukan yang tepat, kita mengakui itu, tapi kita tidak kenal itu siapa. Nah, pengakuan yang tidak dilandasi pengenalan ini terbatal, tidak sah. Gitu. Pengenalan adalah ilmu, pengakuan adalah amal. Gitu. Nah, ini pun sudah kita ketahui bahwa ilmu dan amal itu tidak terpisah di dalam Islam. Tidak bisa kita dikotomikan antara teori dan juga praktis. Nah, kemudian kita pada akhirnya
adab itu kita harus mengenali kedudukan kita yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengetahui bahwa kita diciptakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa kita diciptakan sebagai khalifah fil ardh. Kita juga mengetahui bahwa kita diciptakan ke dunia ini punya misi dan amanah. Nah, kita harus mengetahui hal itu. Ketika kita mengenali diri kita, kedudukan diri kita, kita secara otomatis bisa dikatakan bahwa ya kita hamba gitu. Allah adalah Rabb gitu. Nah, pada akhirnya adab akan menggiring kita ke sana. Dan kita mengetahui tadi bahwa kita juga sudah memahami bahwa adab dia melibatkan pengenalan, yang itu ilmu. Jenis ilmu apa gitu. Karena ada banyak jenis ilmu dalam Islam, dalam khazanah keilmuan Islam. Ilmu yang dimaksud di sini adalah hikmah. Kata Pervalatas, wisdom is knowledge that tells you a proper place of everything gitu. Wisdom adalah ilmu yang memberitahu engkau tentang tempat segala sesuatu. Nah, dia hikmah. Oleh karenanya, misalkan ahli falsafah, ahli tasawuf yang terkenal Ibnu Arabi, dia mengatakan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Hakim. Al-Hakim bukan hanya orang yang memiliki hukum dan dia menghukum, tapi Al-Hakim maksudnya orang yang zat yang memiliki hikmah. Dia muncul oleh karena dua asma-nya yang lain, dua sifat yang lain. Pertama, sifat ilmunya dan sifatnya mentadbir. Gitu. Jadi dia disebut Al-Hakim karena dia mengetahui tempat-tempat segala sesuatu sehingga kita bisa mengambil hikmah dari alam semesta ini. Bila semuanya ini berantakan, semuanya tidak pada tempatnya, kita tidak bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah gitu dari alam ini. Nah, jadi ilmu yang kita perlukan untuk untuk mengenali ataupun menerapkan adab pertama adalah ilmu hikmah itu sendiri. Kita hikmah dan itu datangnya dari kenabian gitu. Hikmah min mishkatin nubuwah gitu. Nah, kemudian adab ini ketika adab dicoba disistematiskan, disusun, dikristalisasi menjadi kurikulum, menjadi konten pendidikan, maka dia tidak lain dari pendidikan itu sendiri. Maka muncul dari perkataan yang sama, akar kata yang sama, perkataan ta'dib yang artinya pengadaban. Pengadaban. Ta'dib atau pendidikan di dalam konsepnya Al-Atas bertujuan untuk menghasilkan to produce a good man, disebut, untuk menghasilkan manusia yang baik. Bukan untuk menciptakan good citizen. Kenapa? Sebab good citizen tidak semestinya orang yang baik gitu. Banyak orang yang taat bayar pajak gitu ya, tetapi secara akhlak dan religiusitas mungkin tidak baik gitu. Dan seharusnya, dan ini memang idealnya, orang yang a good man, orang yang bagus secara akhlak, secara religius, harusnya juga dia akan jadi good citizen. Dia akan jadi masyarakat yang baik. Nah, pendidikan di dalam konsepnya Al-Atas tidak lain daripada pengadaban diri gitu. Jadi adab setelah kita sudah saya jelaskan tadi, dia bukan semata-mata merujuk kepada sastra, meskipun sastra adalah bagian daripada adab, dan juga adab bukan hanya sekedar akhlak, karena akhlak adalah bagian daripada adab yang bersifat zahir gitu, yang manifest dalam kehidupan sehari-hari kita dalam tindakan. Tapi adab dalam konsep yang lebih luas lagi. Dan semuanya ini dirangkum dalam proses pengadaban individu yang disebut ta'dib ataupun pendidikan. Nah, ketika sesuatu sudah pada tempat yang benar, kita sudah menjadi insan yang adabi, kita juga dalam konteks keluarga kita juga menjadi keluarga yang adabi, katakanlah, yang harmoni. Kemudian dalam konteks masyarakat kita juga sudah menciptakan masyarakat yang adabi, yang harmoni, yang adil. Dalam konteks kebudayaan kita juga sudah menempatkan benda-benda kebudayaan dalam keadaan yang harmoni, yang adil, di mana politik, di mana ekonomi, di mana sosial.
dan sebagainya sudah peradaban. Kita menyebut kata peradaban karena sudah imply dalam pikiran kita peradaban mestilah tersusun dari unit-unit kebudayaan yang adabi, dan kebudayaan yang adabi tidak mungkin diciptakan oleh manusia yang biadab, ya. Dan manusia yang biadab itu diciptakan dalam pendidikan yang adabi yang disebut ta'dib tadi. Nah, jadi kebiadaban itu muncul akarnya pertama kita tahu bahwa kita konsep pendidikan kita yang salah gitu. Konsep pendidikan kita yang salah gitu. Karena pendidikan yang salah dia pasti akan menghasilkan manusia-manusia yang salah juga gitu. Yang katakanlah tidak beradab gitu. Oleh karenanya konsep adab menurut Alatas ini sangat penting, sebab kalau kita mau coba mengentaskan masalah tadi yang lingkaran setan tadi, kita harus mulai dari adab. Sebab apa? Pada akhirnya, kenapa kita sekarang menghadapi masalah era di mana makin banyak orang yang jadi subjektivis, makin banyak orang yang jadi agnostik, makin banyak orang yang jadi sofis di era yang disebut post-truth ini, karena orang tidak lagi menempatkan amanah kepemimpinan pada orang-orang yang tepat. Ketika Alatas bicara tentang kepemimpinan, dia tidak hanya merujuk kepada political social order ataupun social stratification, ya, adat, lembaga, dan sebagainya, politik. Dia bukan hanya pemimpin dari level itu. Ketika disebut pemimpin, bukan rois yang dirujuk ketika dalam bahasa Arab, tapi ahlu. Ahlun. Gitu. Ahlu atau ahli. Jadi pemimpin ini juga yang disebut leaders atau authority ini, dia juga merujuk kepada keilmuan, kepada kebudayaan, kepada agama gitu. Jadi ketika kita lihatlah keadaan yang terjadi sekarang ini adalah ketika orang coba menempatkan dirinya sebagai otoritas padahal bukan otoritas, atau menempatkan orang lain, mengakui orang lain sebagai otoritas padahal bukan otoritas di bidangnya gitu ya. Ini adalah bentuk dari kebiadaban sebetulnya. Makanya Alatas mengatakan bahwa the loss of adab itu sama dengan the loss of authority. Karena kita kehilangan kapasitas untuk mengenali dan juga mengakui otoritas-otoritasnya masing-masing dalam keilmuan kita gitu. Nah, jadi seperti yang tadi saya sebutkan, false leaders, otoritas yang palsu, dia akan menghasilkan juga ilmu yang error juga, yang confuse juga, yang pada akhirnya juga menghasilkan the loss of adab dan seterusnya seperti itu. Nah, oleh karenanya saya pikir diagnosis ini sangat relevan dan sangat benar lah, dan kita lihat keadaannya sekarang juga seperti itu gitu. Ketika orang coba ya lah, kalau musim politik di mana-mana sepertinya semua orang di media sosial jadi politisi ulung semua ya gitu ya. Kayaknya nggak penting itu teori-teori politik, teori-teori sosial dan lain-lain gitu. Begitu kalau ada masalah-masalah agama gitu kan, boleh nggak sholat di masjid atau sebagainya, boleh nggak keluar dalam keadaan pandemi seperti ini, semua orang komen gitu, boleh nggak gitu kan. Sholat Jumat boleh nggak berjamaah di masjid, boleh nggak buat kenduri dan lain-lain gitu. Padahal ulama seluruh dunia, baik di Azhar ataupun di Indonesia juga MUI sudah mengatakan bahwa lebih baik kita sholat di rumah dan beribadah di rumah gitu. Nah, ketika semuanya kita mengakui otoritas mereka sebagai alim, sebagai ulama, di dalam masa yang sama kita juga mengenali otoritas kita sebagai, bukan otoritas, maksudnya kedudukan kita sebagai pelajar, sebagai orang awam gitu. Kalau semua orang mengaku sebagai otoritas, akhirnya kita tidak bisa mengetahui mana yang otoritas yang asli dan mana otoritas yang palsu. Sama ketika kita mengetahui bahwa mana ilmu yang true knowledge, atau mana yang pseudo knowledge, mana yang sebetulnya confused knowledge, bahkan confusing. Jadi kalau yang palsu sudah pun masuk menyelundup dalam perbendaharaan yang asli, kita susah mengidentifikasinya. Dia seperti uang palsu yang dibiarkan menyelundup
di dalam uangnya asli gitu. Kalau terus-menerus diselundupi dengan jumlah yang banyak dan kita tidak aware dengan itu, bahkan ketika kita aware pun kita biarkan, akhirnya kita tidak lagi bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Bahkan yang asli bisa tergantikan dengan yang palsu. Nah, begitu juga dan munculnya sarjana-sarjana dan otoritas, ilmuwan, cendekiawan yang kita harus tahu di mana otoritasnya, di mana kedudukannya gitu kan. Kalau kita tanya tentang Tuhan, jangan dengarkan Stephen Hawking. Kalau kita mau tahu wujud Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mengikuti Richard Dawkins gitu ya. Ataupun kalau misalkan kita mau dengarkan tentang sains dan scientific discovery, ya jangan tanya ustadz-ustadz YouTube gitu ya, atau orang-orang yang sekedar buat komen di YouTube gitu ya tentang bumi datar dan sebagainya. Kalau kita percaya itu tandanya bahwa kita sudah kehilangan otoritas, kita sudah kehilangan adab terhadap ilmu. Jadi ketika Al-Atas mengutip ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah menyuruh kamu meletakkan amanah pada pada otoritasnya masing-masing, pada ahlinya masing-masing, gitu. Otoritas ini apa? Kalau kita menempatkan orang biasa sebagai otoritas ilmu agama, apalagi itu sudah tidak beradab kepada ilmu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga banyak Allah menyebutkan kata-kata otoritas, misalkan ahlu yang tadi sudah disebutkan, misalnya ulul albab. Kemudian juga ada ulil nuha dan sebagainya. Itu semua otoritas. Ya, seperti itu. Kemudian yang jadi masalah itu kalau kita tidak bisa lagi mengidentifikasi mana yang palsu dan yang mana yang asli. Yang perlu kita sadari bahwa kita harus meletakkan ilmu sebagai otoritas yang tertinggi. Agaknya mengherankan ketika kita tahu bahwa kalau kita buat contoh imajiner seperti ini ya, kita dalam keadaan sakit gigi misalkan. Kita tahu seharusnya kita harus datang ke dokter gigi. Nah, kita tahu di mana dokter gigi yang bisa kita datangi. Kita datang ke dokter gigi, kita percaya diagnosisnya karena kita yakin dia punya otoritas di bidang itu. Tapi alangkah dalam hal keduniaan, kita bisa tahu otoritas itu. Kita bisa acknowledge otoritas itu. Saya pikir nggak ada orang yang sakit gigi kemudian datang ke tukang kayu gitu ya, atau tukang mebel gitu. Kalau dia melakukan itu, dia sudah tidak beradab kepada dokter gigi dan juga tidak beradab kepada si tukang kayu gitu. Karena bukan otoritasnya mereka gitu. Tapi masalahnya ketika dalam keduniaan pun kita tahu bahwa itu penting untuk merujuk pada otoritas, dalam hal keagamaan misalkan yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan kekeliruan dan juga kebenaran i'tiqad kita, tapi kita masalahnya tidak tahu otoritasnya siapa gitu. Kita kepada siapa kita harus merujuk, kepada siapa kita harus mendengar, kepada siapa kita harus mengambil ilmu gitu. Nah, menurut Al-Atas inilah yang kemudian keadaan yang disebut the loss of adab, karena mereka lupa tentang otoritas itu. Akhirnya saya pikir sangat relevan gitu. Masalah sekarang adalah loss of adab, maka solusinya adalah adab itu sendiri. 3 menit lagi Mas. 3 menit lagi ya. Saya pikir itu cukup ya. Itu cukup. Oh, kalau itu udah. Oke, kalau udah. Oke, baik. Syukron jazil kepada Mas Yogi atas pemaparannya sangat luar biasa dan sangat jelas sekali ya tentang adab. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan untuk bertanya via WhatsApp atau mungkin langsung juga nggak apa-apa di sini. Karena di WhatsApp belum ada juga yang nanya nih. Silakan, masih ada waktu beberapa menit, kita boleh diskusi dulu. Ada atau enggak nih? Kalau nggak ada, nanti saya sendiri yang nanya.
Mungkin sambil aja Mas, ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Boleh. Tadi kan waktu itu pernah sempat dosen Usuluddin saya tuh ngomong tentang tadi otoritas ilmu. Terus beliau bilang katanya, apakah emang nggak bisa gitu sarjana Usuluddin membicarakan tentang fikih dan segala macam gitu. Kan di sini otoritas itu maksudnya kayak adab lah ya, maksudnya kita membicarakan suatu hal yang kita ahlinya gitu. Nah, itu bagaimana Mas? Apakah memang otoritas ini kita memang hanya spesifik saja gitu tentang jurusan kita atau apa? Saya pikir itu juga salah satu masalah dalam pendidikan kita ya. Jadi kalau kita lihat ini yang tadi masalah utamanya karena kita tidak aware lagi dengan kedudukan fardu ain dan fardu kifayah. Masalah pendidikan kita sebetulnya yang Profesor Wan Muhammad Naam Daud sebut sebagai the narrow specialization. Jadi spesialisasi yang sempit gitu. Padahal akhirnya seorang ilmuwan dia hanya expert di bidang satu ilmu saja, tapi tidak mengenali ataupun mengetahui bidang ilmu yang lain gitu. Makanya pendidikan Islam itu dia bersifat satu segi bersifat universal, satu segi bersifat partikular. Ini dari headset saya atau apa ya? Kenapa? Noise. Oh, noise aja. Oh, ada noise sih. Bukan. Oh, oke. Ya. Dia terlalu partikular gitu. Padahal kalau kita lihat perkataan university ataupun universitas pun dalam bahasa Arab jamiah, dia sudah mengindikasikan adanya aspek universalitas di dalam universitas gitu. Makanya dia disebut universitas karena bersifat universal. Nah, jurusan ataupun fakultas sebetulnya dia elemen-elemen kecil yang dia harus diikat oleh sesuatu sistem yang universal itu. Jadi kita melihat sekarang setiap jurusan itu, setiap fakultas di dalam universitas itu tidak lagi bisa saling berbincang antara fakultas dengan fakultas yang lain gitu. Ada sih upaya-upaya untuk interdisipliner gitu ya. Ada bridging di antara ilmu itu. Tapi saya lihat tidak ada katakanlah epistemic bridge yang baik gitu, yang tepat gitu. Akhirnya cuman sekedar sharing data dan akhirnya buat kesimpulannya masing-masing gitu. Nah, itu jadi masalah sebab saya pikir universitas sekarang sudah kehilangan elemen universalnya yang sepatutnya bukan lagi disebut universitas, harusnya partikularitas gitu ya, karena sudah terlanjur partikular gitu. Nah, di dalam konsep universitas dalam Islam dulu mereka menekankan ada ilmu-ilmu yang sifatnya itu setiap orang di jurusan apapun dia harus menguasai ilmu itu, terutama ilmu-ilmu yang fardu ain ya. Ada beberapa aspek dalam fikih yang setiap orang, entah dia expert di bidang apapun, entah dia spesialis di bidang apapun, dia harus mengetahui. Ada beberapa bidang-bidang di dalam akidah yang dia harus mengetahui. Ada beberapa bidang di dalam akhlak, tasawuf, dan lain-lain dia harus mengetahui. Makanya kalau kita lihat di dalam khazanah ataupun sejarah intelektual Islam, ada banyak ulama-ulama kita yang tidak hanya spesialis satu bidang, tapi juga dia menguasai banyak bidang dalam keilmuan. Nah, sekarang masalahnya memang kita pun meragui karena orang terlalu spesialis, dia sebenarnya berotoritas enggak untuk bicara di bidang lain. Nah itu saya pikir masalah pertama adalah ya didengarkan saja gitu. Dia sebetulnya betul atau tidak gitu. Karena kalau kita mengatakan bahwa ini kamu nggak dari jurusan ini nih, nggak bisa ngomong begini, bisa jadi dia juga belajar itu di tempat lain oleh seorang guru dengan sistem pedagogi yang baik,
yang teratur gitu ya, dan dia bisa bicara tentang itu. Gitu. Nah, jadi kalau tidak nanti kita jadi terjebak dalam argumentum ad hominem gitu, hanya mengatakan bahwa kamu kan nggak otoritas ini. Jadi sifatnya bukan melihat apa yang dibicarakan, tapi dari segi dari mana dia berasal gitu. Nah, saya pikir ketika kita bicara ta'dib dalam pendidikan, adab dalam pendidikan, maknanya kita juga harus menempatkan mana ilmu yang universal, mana ilmu yang sifatnya partikular. Gitu. Karena dia berisbah ke dalam diri kita gitu. Dalam diri kita ada yang sifatnya universal, ada yang sifatnya partikular gitu.